Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai topik Al-Qaeda. Sebelum masuk ke pembahasan ideologi, kami akan membahas singkat mengenai sejarah dari Al-Qaeda sendiri. Al-Qaeda ini didirikan oleh Osama bin Laden 13 tahun sebelum terjadinya 9/11 pada tahun 1988. Ia membantu keuangan, merekrut, mengangkut, dan melatih rekrutan Islam Sunni untuk perlawanan anti-Soviet Afghanistan. Setelah konflik tersebut, niatnya adalah untuk menyatukan mujahidin Arab atau Islam gerilyawan yang didorong oleh Amerika Serikat untuk datang ke Afghanistan pada tahun 1980-an. Kemudian fokusnya diperluas untuk memasukkan sekutu internasional ke dalam penguasa tersebut, dalam hal ini yaitu Amerika Serikat, karena ada peran dalam konflik tersebut. Pada Februari 1998, Osama bin Laden mengeluarkan pernyataan di bawah panji Dunia Front Islam untuk jihad melawan Yahudi dan tentara salib. Dia meminta umat Islam untuk membunuh tidak hanya orang Amerika termasuk warga sipil, tetapi juga mereka yang bersekutu dengan mereka dari antara penolong setan. Dalam hal ini, pernyataan Osama bin Laden dikutip dari Dunia Front Islam pada saat itu ketika sedang jihad. Selain membunuh orang Amerika dan sekutunya, Al-Qaeda ini juga memiliki 4 tujuan lain. Yang pertama adalah kembali ke Islam yang murni dan otentik seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah abad ke-7 untuk mengembalikan kejayaan dan menonjolkan umat Islam. Lalu yang kedua adalah menggulingkan rezim yang dianggap non-Islam oleh Al-Qaeda. Yang ketiga, mengusir orang Barat dan non-Muslim dari negara-negara Muslim, khususnya Tanah Suci Arab Saudi, karena Barat dikatakan telah menaklukkan tanah Islam dan nilai-nilai individualistis dari Barat telah merusak umat Islam. Dan yang terakhir adalah mendirikan khilafah Islam di seluruh dunia dengan bekerja sama dengan jaringan organisasi militan Islam yang berpikiran sama. Anggota dan simpatisan Al-Qaeda sendiri bersatu dalam keyakinan bahwa mereka terlibat dalam jihad 3 cabang atau Holy War, atau biasa disebut Perang Suci juga, melawan Muslim murtad, penguasa tidak Islami, dan juga Barat. Selanjutnya akan dibahas tentang ideologi dari Al-Qaeda sendiri. Ideologi dari Al-Qaeda sendiri mengacu pada 2 sumber utama. Yang pertama adalah Wahhabisme, versi resmi Islam yang ditemukan di Arab Saudi, dan gagasan-gagasan Mesir Said Qutb. Ideolog utama Al-Qaeda sendiri adalah wakil dari Osama bin Laden, yaitu Dr. Ayman al-Zawahiri. Wahhabisme sendiri memiliki 2 pusat prinsip. Yang pertama berkhotbah menentang penyembahan berhala palsu, termasuk bentuk mistik Islam yang dikenal sebagai tasawuf. Dan yang kedua adalah salam Syiah Muslim yang menghormati keturunan Ali Nabi Muhammad sebagai orang yang murtad. Wahhabisme sendiri secara dinamis muncul dari semenanjung Arab 200 tahun yang lalu, mengakar di kalangan Muslim Sunni di banyak bagian dari Timur Tengah dan di tempat lain. Pemikir agama dan ideologis kunci kedua yang menginformasikan ideologi Al-Qaeda ialah Said Qutb. Said Qutb adalah orang Mesir, Islamis terkemuka dan anggota Ikhwanul Muslimin, dunia Arab, kelompok Islam tertua yang mengadvokasi negara Islam di Mesir. Pikirannya sangat dipengaruhi oleh radikalisme revolusioner dari orang India sezaman Islamis atau Sayyid Abu al-Ala Maududi. Perkembangan ideologi Qutb terbagi menjadi 2 periode yang berbeda, sebelum tahun 1954 dan dari tahun 1954 hingga eksekusinya oleh pemerintah Mesir pada tahun 1966. Selama fase radikal keduanya, Qutb menyatakan peradaban Barat sebagai musuh Islam, mencela para pemimpin negara-negara Muslim karena tidak cukup mengikuti Islam, dan berusaha untuk menyebarkan keyakinan di kalangan Muslim Sunni bahwa itu adalah tugas mereka untuk melakukan jihad dalam membela dan memurnikan Islam. Wakil bin Laden, yaitu Dr. Ayman al-Zawahiri, adalah kepala ideolog Al-Qaeda sendiri. Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk mengubah Al-Qaeda menjadi jaringan internasional setelah penggabungan organisasinya, Jihad Islam Mesir, dengan Al-Qaeda pada 1998. Dia juga berperan sebagai otak Osama bin Laden dalam perencanaan, penyelenggara, dan pemikir yang meletakkan dasar untuk gagasan Front Islam. Karakter Al-Qaeda ini sangat beragam. Salah satunya adalah Al-Qaeda merupakan pengikut Wahhabisme, yaitu sebuah bentuk ekstrem dari Islam Sunni yang bersikeras pada interpretasi literasi Al-Quran, di mana ia berpegang teguh pada konsep jihad defensif, di mana setiap Muslim wajib untuk memerangi mereka yang mungkin dianggap sebagai menentang Islam. Al-Qaeda juga sangat berpegang teguh pada ajarannya, dan orang yang memiliki keyakinan berbeda mereka anggap sebagai kafir dan murtad. Al-Qaeda sendiri berjihad secara ekstrim dan radikal dengan membuat jaringan terorisme. Al-Qaeda juga selalu terlibat ataupun mempelopori konflik antara negara barat, khususnya Amerika, dan negara Islam. Al-Qaeda juga memiliki kemampuan finansial dan logistik untuk mendesain, mendanai, memfasilitasi, dan melaksanakan serangan terorisme. Al-Qaeda memiliki jaringan global serta skill militer yang terlatih.
Esensi gerakannya juga ialah jihad dan pembentukan khalifah Islamiyah secara mutlak. Bagi Al-Qaeda, jihad melawan ketimpangan dan ketidakadilan ialah fardu ain ataupun kewajiban individu. Al-Qaeda sendiri tumbuh subur di tengah kekecewaan warga negara terhadap problem ekonomi, termasuk hal pendidikan. Berbeda dengan yang sering dikaitkan oleh negara barat tentang kemiskinan dan kebodohan, sebagian besar jejaring dari dan atau anggota Al-Qaeda berada dari kalangan menengah ke atas. Sebagian loyalisnya juga merupakan papan atas berlatar belakang pendidikan sipil modern, bukan dari pendidikan salaf ataupun agama. Sebagian besar pengikutnya juga bergabung karena perasaan inferior, krisis identitas, dan juga rasa kesia-siaan, di mana gerakan ini akhirnya semakin eksis dan juga berkembang. Selanjutnya kita masuk ke model gerakan Al-Qaeda. Melalui landasan Islamisme dan jihad, Al-Qaeda memiliki model gerakan militan dan dianggap sebagai gerakan teroris internasional. Tujuan utama gerakan Al-Qaeda adalah membebaskan dunia Islam dari penindasan dan pencerobohan asing. Al-Qaeda menjadikan jihad sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Jihad pada pandangan Al-Qaeda diarahkan kepada musuh dari luar dan musuh dari dalam umat Islam itu sendiri. Al-Qaeda melihat bahwa dunia Islam kini berada dalam pengaruh kekuasaan Barat, diperlakukan secara kejam dan tidak adil, dipelopori oleh pakatan jahat kaum Zionis dan Crusader Nasrani. Banyak yang berspekulasi bahwa Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 di WTC dan beberapa serangan lainnya di berbagai negara-negara barat. Istilah Al-Qaeda menurut anggotanya tidak dipahami sebagai sebuah gerakan, namun bermaksud sebagai pangkalan dan langkah-langkah atau cara-cara atau cara berkaedah yang harus dilakukan dalam melaksanakan operasi perjuangannya. Al-Qaeda untuk mengembangkan pengaruhnya, dia memanfaatkan teknologi dan perangkat-perangkat dunia modern dalam membangun gerakannya seperti internet, media sosial, televisi, radio, dan lain-lainnya. Nah, dalam mengembangkan pengaruh ideologi dan menambah pasukan anggotanya, Al-Qaeda melakukan pembangunan di perkampungan-kampungan serta membentuk konsentrasi kelompok dengan membeli sebuah lahan dari tanah-tanah penduduk lokal. Baik, saya Tri Mardianti akan menjelaskan bagian jejaring Al-Qaeda, di mana Al-Qaeda sendiri dimulai sebagai jaringan logistik untuk mendukung umat muslim dalam berperang melawan Uni Soviet selama perang Afghanistan, di mana seluruh anggotanya direkrut dari umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tetapi ketika Uni Soviet menyatakan mundur dari Afghanistan pada tahun 1989, organisasi ini sempat dinyatakan bubar. Kemunculan Al-Qaeda juga merupakan representasi dari dampak buruk globalisasi. Mengapa demikian? Karena pengaruh globalisasi yang seakan-akan mempromosikan westernisasi secara tidak langsung menekan identitas minoritas dan memunculkan kelompok-kelompok yang ekstremis. Al-Qaeda di bawah kepemimpinan Osama bin Laden memiliki ideologi Islamisme dan jihad yang beralih kepada ekstremis. Al-Qaeda melihat dunia Islam sekarang berada dalam tekanan kekuasaan asing yang diperlakukan secara tidak adil oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Al-Qaeda juga melihat organisasi internasional seperti PBB justru memihak terhadap Amerika. Osama sebagai pemimpin Al-Qaeda juga melihat bahwa Amerika di wilayah Timur Tengah tidak hanya menyebarkan demokrasi, tetapi juga berusaha menyingkirkan Islam dari tanah Islam sendiri. Selain itu, Al-Qaeda juga bergerak menjadi jaringan organisasi jihadis global yang menaungi beberapa kelompok di seluruh penjuru dunia seperti Jamaah Islamiyah Asia Tenggara atau JI, Grup Abu Shafat yang disingkat sebagai ASG di Filipina, Harakat Al-Jihad Al-Alami atau yang disingkat sebagai Huja, The Islamic Jihad Union atau yang disingkat sebagai IJU, dan Uzbek Group that split from the Islamic Movement of Uzbekistan atau yang disingkat sebagai IMU. Selain itu, organisasi Al-Qaeda juga memiliki struktur yang jelas seperti adanya amir atau pemimpin yang diisi oleh Osama bin Laden, dan juga wakil sekretaris, dewan komando, dan beberapa komite serta unit lainnya yang sangat terstruktur. Dari segi perekrutan pun, anggota organisasi Al-Qaeda melakukan beberapa metode perekrutan seperti metode perekrutan secara tradisional dan juga metode dengan memanfaatkan kemajuan teknologi atau yang bisa disebut dengan metode perekrutan secara modern. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan paling kuat bagaimana organisasi ini dapat memiliki pengikut dari seluruh penjuru dunia.